Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang materi baru ya. Apa itu? Jadi materi baru kita dan sekaligus materi terakhir kita yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kalian pasti sudah sering kali mendengar apa sih buku fiksi, apa sih fiksi itu, dan apa sih non-fiksi. Baik, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi karya sastra berupa kumpulan cerpen, novel, kumpulan puisi, dan drama. Kalau buku non-fiksi adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Ada apa saja itu? Oke. Kita lihat di sini sudah punya beberapa cover buku ya. Oke. Kalian lihat buku fiksi ini dan buku non fiksi ini. Tolong dianalisis sendiri ya. Jadi kalau di buku fiksi ini yang kebanyakan ini adalah novel-novel. Kemudian kalau buku non fiksi ini ada buku pelajaran, ada buku tentang psikolog, kemudian ada juga buku tentang ensiklopedia ya. Jadi buku-buku yang bukan hanya hayalan ini disebut buku non-fiksi. Baik, jenis buku. Yang pertama buku fiksi ada novel, roman, dan cerpen. Kalau buku non-fiksi ada buku biografi, buku literatur, buku motivasi, dan buku pendamping. Jika kalian ke perpustakaan, pasti kalian juga menemui beberapa buku ya. Ustazah sudah menata buku-buku itu sesuai dengan jenisnya masing-masing ya. Ustazah beri kode dan warna untuk membedakan jenis buku tersebut. Ada yang buku warna hijau, ada buku yang kodenya warna merah, nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri dari buku fiksi. Yang pertama, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Sifat kata sebagian besar adalah konotatif. Kemudian berdasarkan imajinasi atau khayalan. Kalau buku non-fiksi, ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, sifat kata denotatif berdasarkan fakta, tulisan bentuk berbentuk tulisan ilmiah, dan merupakan temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Kemudian unsur buku, ya, jadi unsur yang ada di dalam buku tersebut. Buku fiksi itu ada dua unsur, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini yang sering kali kalian pelajari kalau di cerita-cerita fiksi. Ada di cerita fantasi, di cerita fabel misalnya, ini pasti selalu ada. Yang pertama ada tema, latar, penokohan, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsiknya ada bahasa, latar belakang, pengarang, kemudian nilai di sini ada nilai moral, sosial, budaya, religi, dan politik ya. Di sini Ustazah tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kita langsung ke unsur buku non-fiksi. Ada data buku atau identitas, kata pengantar, daftar isi, jumlah bab, indeks, glosarium, daftar pustaka. Nah, coba nanti kalian lihat buku paket kalian, itu biasanya ada kata pengantarnya, ada daftar isinya apa saja, terus jumlah bab. Jumlah bab itu maksudnya ada bab, ada subbab, ada anak bab ya. Mungkin ada cucunya bab barangkali ya. Nah, di sini yang Ustazah akan jelaskan. Itu ada indeks, glosarium, dan daftar pustaka. Oke, langsung saja indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah ditemukan. Indeks berfungsi membantu kita agar dapat menemukan istilah yang dicari dengan mudah. Kemudian ciri-ciri indeks. Istilah atau kata penting ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam indeks itu hanya istilah atau kata-kata penting. Kemudian disusun berdasarkan abjad, memberikan informasi mengenai nomor halaman, tempat istilah atau kata tersebut, terletak di halaman akhir sebuah buku. Kemudian tujuannya mempercepat pencarian istilah yang ada di dalam buku. Gini ya contohnya. Jadi kebetulan ini ada di dalam buku tentang teori bahasa ya. Jadi ketika mau nyari ini ya ada kuantitatif ya, kuantitatif harusnya ada di halaman 204. Kemudian limitatif 204 juga. Ketika kalian mau melihat ini
kata asing gabungan. Ini kenapa kok banyak? Berarti dia ada di dalam halaman 190 dan di halaman 223. Kalau ini berarti dia seringkali ada. Berarti gabungan ini ada di halaman 120, 143, 222, 233, 343, 343. Jadi maksudnya di sini bukan semata-mata asing, pengertian asing, terus apa namanya, kalian cari di halaman ini, terus asing adalah bla bla bla, bukan ya. Jadi penggunaan katanya, penggunaan kata asing itu biasanya di dalam kalimat apa saja gitu, di konteks apa saja. Kemudian yang kedua, glosarium. Glosarium adalah daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Biasanya terdapat di bagian akhir buku dan disusun secara alfabetis. Jadi kalau yang indeks tadi itu adalah kata, istilah, kemudian ada halamannya. Jadi kalian mencari halamannya ada di halaman berapa saja. Kalau glosarium itu daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Jadi semacam kamus ya. Jadi kamus yang semacam kamus yang isinya istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut ya. Ini juga disusun secara alfabetis. Dia juga terletak di akhir buku, akhir sebuah buku. Contohnya seperti ini. Jadi langsung ya, ada abiotik, kemudian ada penjelasannya langsung ya, semacam kamus seperti ini ya. Demikian materi kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan dibaca pantun dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.